Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antini Sri Anggiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi kesehatan mengenai emosi manusia. Emosi manusia yang akan saya jelaskan itu meliputi yang pertama ada definisi emosi, yang kedua ada fungsi emosi, yang ketiga ada teori tentang emosi, yang keempat ada perkembangan emosi, yang kelima ada gangguan emosional, dan yang keenam ada macam-macam emosi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi emosi. Yang pertama, menurut William James tahun 1955, emosi merupakan kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu di dalam lingkungannya. Yang kedua, ada emosi menurut Crow and Crow tahun 1962. Emosi merupakan suatu keadaan yang bergejolak pada individu tersebut yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian diri dalam lingkungan tersebut untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu tersebut. Yang ketiga, menurut Jalaluddin Rahmat tahun 1994, emosi memberikan kehidupan bagi individu tersebut yang gersam, bisa membuat frustasi, juga bisa membuat modal untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan hidup tersebut. Selanjutnya, ada macam-macam emosi dasar manusia itu. Yang pertama ada fear, yaitu berkembang menjadi cemas. Yang kedua ada rage, berkembang menjadi marah. Yang ketiga ada love, berkembang menjadi simpati. Selanjutnya ada 6 emosi dasar manusia. Apa aja sih? Yang pertama itu ada desire atau keinginan, yang kedua ada hate atau kebencian, yang ketiga ada wonder atau kagum, yang keempat ada sorrow atau kesedihan, yang kelima itu ada love atau cinta, yang keenam itu ada joy atau kegembiraan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 fungsi emosi. Yang pertama itu emosi itu bisa sebagai pembangkit energi, yang kedua bisa sebagai pembawa pesan, yang ketiga bisa sebagai messenger atau informasi, dan yang keempat itu bisa menjadi sumber informasi. Selanjutnya ada teori-teori tentang emosi. Yang pertama itu ada teori emosi 2 faktor. Misalnya itu seperti jantung berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat. Selanjutnya ada teori-teori tentang emosi. Yang pertama itu ada teori emosi 2 faktor. Misalnya itu seperti apa sih? Misalnya itu seperti jantung berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, serta adrenalin meningkat. Bila rangsangannya menyenangkan, maka emosi yang dihasilkannya itu menyenangkan juga, maupun sebaliknya. Bila rangsangannya membahayakan, maka emosi yang ditimbulkan adalah rasa takut. Selanjutnya, ada teori emosi menurut James Lange. Menurut James Lange, emosi setelah terjadinya reaksi psikologik itu misalnya kayak apa sih? Misalnya itu kita kayak takut melihat sesuatu yang bikin kita takut, jadinya kan efeknya itu kita lari. Jadi menurut James Lange itu, jadi emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh. Selanjutnya ada teori emosi menurut Emergency Cannon. Emosi merupakan sebagai pengalaman subjektif psikologik timbul bersama dengan reaksi fisiologik. Misalnya itu kayak jantung berdebar, tekanan darah naik, nafas lebih cepat, serta adrenalin meningkat. Reaksi yang diberikan oleh organisme dalam situasi buruk. Selanjutnya ada perkembangan emosi. Reaksi emosi sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu dari faktor lingkungan, pengalaman, kebudayaan, dan individu itu sendiri. Selanjutnya ada respon emosional itu melalui 4 jalur. Apa aja sih 4 jalurnya? Yang pertama itu ada stimulus, yang kedua ada perasaan, yang ketiga ada respon internal, dan yang keempat ada pola-pola tingkah laku. Selanjutnya ada macam-macam gangguan emosi. Nah, di gangguan emosi ini terdiri dari 2 teori. Yang pertama itu ada teori afektif. Apa sih teori afektif itu? Teori afektif itu meliputi dari perasaan takut, benci, senang yang harus ditekankan ke dalam alam bawah sadar dalam waktu tertentu dan akan dibangkitkan lagi ke alam bawah sadar. Selanjutnya ada teori lingkungan. Nah, di teori lingkungan ini dapat berupa lingkungan fisik dan juga lingkungan psikologis. Selanjutnya ada macam-macam emosi. Apa aja sih macam-macam emosi? Yang pertama itu ada takut. Takut itu meliputi 2, yaitu ada bagian negatif dan bagian positif. Selanjutnya itu ada marah, dan yang ketiga itu ada cinta. Cinta itu meliputi 3 ya. Apa aja sih yang meliputi cinta itu? Yang pertama itu ada intimacy, passion, dan komitmen. Segitu saja materi yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.